Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dunggio dengan NIM 94142380. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonometrika 2 yang dibimbing oleh Ibu Ripi Fajrina Juuna, SE.ME. Pada video kali ini saya akan membahas tutorial analisis data panel menggunakan Stata sekaligus melakukan serangkaian uji sebagai bagian dari proses validasi model, yaitu uji Hausman, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji normalitas. Tutorial ini bertujuan membantu teman-teman memahami langkah-langkah praktis dalam menganalisis data panel, sekaligus sebagai referensi dalam pengerjaan penelitian kuantitatif. Pastikan kalian menyimak sampai akhir, karena akan ada juga penjelasan interpretasi hasil output dari setiap uji. Langsung saja kita mulai. Baik, sekarang kita mulai masuk ke proses pengolahan data panelnya di Stata. Pertama, buka aplikasi Stata kalian, lalu klik menu file di pojok kiri atas, pilih import, kemudian pilih the best. Setelah itu klik browse untuk mencari file datanya. Kalau file kalian belum muncul, pastikan di bagian bawah pilih tipe file menjadi all file supaya semua jenis file bisa terlihat. Di sini saya pakai UAS 4, lalu klik open. Setelah itu jangan lupa ubah bagian atas menjadi lower case variable name. Lalu klik OK. Kadang setelah klik OK akan muncul peringatan warna merah di bagian bawah. Jangan panik, itu biasanya terjadi karena format file perlu dibuka dengan perintah manual. Klik use dulu. Cara mengatasinya, kita salin saja perintah yang ada dalam tanda kutip tadi. Ctrl+C, V. Lalu tekan enter. Kalau berhasil, data akan muncul di jendela samping seperti ini. Selanjutnya kita perlu mendeklarasikan struktur data panel kita dengan perintah xtset dan year. Ini digunakan untuk memberitahu Stata bahwa data kita adalah data panel yang terdiri dari unit cross section dan unit time series. Dengan begitu, Stata bisa mengenali data kita sebagai panel dan bisa digunakan untuk analisis panel seperti extract. Setelah itu, kita langsung masuk ke perintah regresinya. Dengan komen extract trans density use GDRB. Data ini digunakan untuk menjalankan regresi panel, di mana preference adalah variabel
independen atau Y, density, YOS, dan GDRP adalah variabel independen X. Selanjutnya enter. Secara default, Stata akan menggunakan model random effect dulu dengan v-value-nya 0,6663. Setelah kita menjalankan regresi panel dengan model random effect, sekarang kita ingin memastikan apakah model random effect memang lebih tepat dibandingkan fixed effect. Untuk itu, kita akan melakukan uji Hausman dengan komen extract privatrans city YOS GDRP, FE. Nah, jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka dia menggunakan fixed effect model. Di sini p-value-nya atau probability-nya hasilnya lebih dari 0,05, yaitu 0,7843, artinya tidak memakai fixed effect. Nah, sekarang kita tinggal estimate saja hasil ini dengan komen extract estimate store Sekarang kita coba yang random effect dengan komen extract privatrans density YOS GDRP, RP. Nah, sudah muncul datanya. Jika hasilnya lebih dari 0,05, maka kita memakai random effect. Nah, di sini hasilnya lebih dari 0,05, yaitu 0,663. Berarti memang betul kita memakai random effect. Hasil ini kita simpan saja dengan komen estimate store. Nah, terakhir di uji Hausman kita tinggal memastikan apakah model random effect memang lebih tepat dibandingkan fixed effect. Komennya Hausman hipotesis 0, RE lebih efisien dan tidak ada perbedaan sistematis antara RE dan FE. Probabilitas lebih besar C2 0,1002, maka gagal tolak H0. Maka RE lebih tepat digunakan. Meskipun fixed effect menunjukkan bahwa variabel GDRP signifikan, hasil Hausman test menyarankan bahwa model random effect lebih cocok untuk digunakan. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Sebelum lanjut ke uji asumsi klasik, pertama-tama kita ubah semua variabel menjadi bentuk logaritma natural. Ini bertujuan untuk menyederhanakan pola hubungan antar variabel dan mengurangi kemungkinan heteroskedastisitas atau outlier ekstrem. Comment generate box
Privat trans, sama TikTok, privat trans, density, density, Yos diganti GDRP. Setelah semua variabel sudah dalam bentuk log, kita gunakan variabel ini untuk analisis dan pengujian selanjutnya. Langkah berikutnya adalah melakukan uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan yang sangat kuat antar variabel independen. Jika ada, maka bisa menyebabkan estimasi regresi menjadi bias. Comment, reg, log, i, plus, log, GDRP. Lanjut, enter. Interpretasinya, jika nilai V di bawah 10, maka tidak ada indikasi multikolinearitas tinggi. Nah, di sini hasil V-nya menunjukkan kurang dari 10, yaitu 1,19. Artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, kita masuk ke uji heteroskedastisitas untuk mengecek apakah variance error dari model kita konstan atau tidak. Karena STREC tidak langsung mendukung uji ini, maka kita gunakan regresi OLS dengan komennya privat trans, log density, log Yos, log GDRP. Terus enter. Setelah itu ketika komen lagi yaitu hetest, jika nilai probability dari G2 kurang dari 0,05, maka ada indikasi heteroskedastisitas. Nah, di sini hasilnya probability-nya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,676. Artinya tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Langkah terakhir dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas terhadap residual. Ini kita lakukan dengan mengambil residual dari regresi OLS. Lalu diuji dengan sweep, rest test, atau sk-test. Komennya, reg,
50 log GDRV. Selanjutnya, prediksi koma sifal. Selanjutnya, sulit kalau probabilitasnya lebih dari Z, lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Tapi, jika lebih kecil seperti yang tertera dari hasil data ini, yaitu 0,0000, maka residual tidak normal. Meskipun dalam regresi panel, ini bukan masalah besar karena CLT tetap menjamin estimasi konsisten. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan transformasi log dan menguji semua asumsi klasik, mulai dari uji Hausman, multikolinearitas, heteroskedastisitas, hingga normalitas residual. Meski ada beberapa asumsi yang mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi, namun model log regresi panel tetap bisa digunakan selama hasilnya konsisten dan interpretasinya logis. Semoga tutorial ini membantu kalian dalam memahami proses analisis regresi panel di Stata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.